Oke guys, welcome back to my channel Dimas BSM. Dan ya, baik lagi di konten Bubble, yaitu bahas bola. Oke guys, jadi di konten Bubble kali ini gue bakal bahas soal Timnas U17. Ya, soal Pildun 17 ya. Seperti yang kita tahu, Timnas kita ini sudah meraih 2 poin dari 2 laga ya. Karena hasil 2 laga ini semuanya seri, dimana melawan Panama itu 1-1 dan juga melawan Ekuador itu 1-1. Ya, sepertinya ini ya bisa dibilang bagus, bisa dibilang tidak juga ya. Tapi ini cukup patut diapresiasi karena kita baru pertama kali terjun di Piala Dunia U17 dan ya kita tidak sebagai juru kunci itu alhamdulillah banget. Namun perlu kita ketahui kalau kita perlu untuk melaju ke babak berikutnya ke 16 besar atau lolos grup itu ada dua cara teman-teman. Dimana kita bisa menjadi runner up karena seperti yang kita tahu untuk menjadi juara grup sepertinya agak sulit ya. Kecuali kalau Panama mengalahkan Ekuador di match berikutnya, kemudian kita bisa menang melawan Maroko, itu kita bisa menjadi juara grup. Tetapi seperti yang kita tahu, Ekuador juga tidak bisa diremehkan dan ya semua di grup ini masih berkesempatan untuk lolos ke babak berikutnya. Tapi seperti yang kita tahu untuk realistisnya aja kita bisa mendapatkan dua cara, di mana kita bisa lolos sebagai runner up dengan mengalahkan Maroko, kemudian kita bisa lolos sebagai peringkat 3. Namun di peringkat 3 ini sebenarnya juga sangat sulit karena kita tahu di grup-grup lain peringkat 3 itu semua sudah mengantongi 3 poin dan mereka masih menyisakan satu laga. Sedangkan kita hanya 2 poin. Namun itu tidak menutup kemungkinan kalau kita berhasil mengalahkan Maroko, kita bisa lolos sebagai runner up di grup ini. Kalau Ekuador menang ya melawan Panama. Tapi kalau Panama mengalahkan Ekuador, kemudian kita mengalahkan Maroko, kita bisa lolos sebagai juara grup. Oke teman-teman, kemudian untuk Timnas U17, kalau kita memang mau lolos ke babak berikutnya, kita harus memperbaiki berbagai hal yang missing atau salah di beberapa match sebelumnya seperti passing. Seperti yang kita lihat bahwasanya passing Timnas U17 ini beberapa kali miss, beberapa kali salah dan itu menyebabkan kerugian bagi Timnas. Seperti contoh di match Panama kemarin, back dari Indonesia, Iqbal, ya namanya Iqbal, itu melakukan salah passing dan akhirnya berujung gol yang akhirnya membuat Panama unggul 1-0 saat itu. Ya, kembali lagi ke para pemain itu harus bisa mengevaluasi diri, mengevaluasi permainan agar bisa terus baik untuk kedepannya. Selain passing, mungkin kita bisa memperbaiki koordinasi ya, antara satu pemain dengan pemain yang lain untuk melakukan passing yang lebih mudah dan juga untuk posisi yang lebih mudah begitu. Karena beberapa kali gue lihat saat Timnas U17 ini memegang bola itu teman-temannya itu tidak pada posisi yang tepat untuk mengoper gitu, untuk dioper. Bahkan ada posisi yang sangat jauh, jadi gue cukup kasihan yang saat memegang bola dia bingung mau oper kemana gitu. Kemudian untuk selain dua hal itu ada juga show off ya. Show off ini kayak mereka menunjukkan skillnya, mereka menunjukkan kelayakan mereka menunjukkan kemampuan mereka di Piala Dunia U17 kali ini. Tapi itu individu dan ini bisa memberikan dampak yang positif dan juga bisa memberikan dampak yang negatif kepada tim. Apalagi kemarin gue lihat ada beberapa yang terlalu berlebihan menunjukkan skill mereka dan alhasil ya bola dipotong, bola diambil oleh negara lawan gitu. Dan ini merugikan kita gitu. Jadi buat teman-teman U17 Garuda Muda, kalian boleh show off, kalian boleh menunjukkan skill kalian boleh menunjukkan kelayakan kalian, tapi ingat kalian di sini bermain sebagai tim. Jadi untuk meraih kemenangan itu kalian tidak hanya bisa mengandalkan skill individu kalian, tetapi kalian harus perlu bekerja sama untuk meraih kemenangan. Ya, untuk meraih kemenangan itu kita perlu 3 poin besok. Namun perlu kita ketahui lawannya kita ini Maroko bukan negara yang mudah begitu karena dia berhasil menang melawan Panama sedangkan kita hanya imbang. Kemudian kemarin dia baru saja dikalahkan Ekuador ya. Ekuador saat ini posisinya nomor 1 ya, rank 1 karena dia berhasil mengalahkan Maroko dan kita imbang melawan Ekuador, jadi dia mendapatkan 4 poin sedangkan Maroko 3 poin, kita 2 poin dan Panama 1 poin. Jadi menurut gua di grup ini semua masih berpeluang untuk
lolos gitu, dengan ya mereka harus all in di pertandingan match terakhir besok di grup ini. Ya, untuk meraih 3 poin itu kita perlu gol, dan ya di depan kita beruntung memiliki Arhan Kakak yang bisa kita andalkan, dan ya dia sudah mengantongi 2 gol dari 2 laga lewat header dan juga kakinya. Dan ya striker kita cukup bagus, kita bisa mengandalkan mereka. Dan untuk di tengah Jidabin ya cukup bagus juga, tapi dia seperti yang kita lihat dia sering melakukan show off atau menunjukkan skill ya, tapi ya kalau ingat bermain sebagai tim jangan terlalu banyak show off atau menunjukkan skill ya, skill individu, karena kita bermain sebagai tim. Kemudian di belakang ada Welber, ada Iqbal, dan juga ada Sultan Zaki, dan juga kiper kita Ikram benar-benar sangat bisa diandalkan. Gue berharap bisa match berikutnya ini lawan Maroko bisa semakin semangat, bisa semakin kuat, dan kita bisa meraih kemenangan. Amin. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue bahas di video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video ini agar channel ini bisa berkembang. Oke? Dan doakan timnas kita, semoga kita bisa meraih kemenangan dan lolos di grup sebagai runner up. See you, bye-bye.